Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilsa Putra Endardi dari Program Studi Teknik Elektro Istanbul 2023 dari Universitas Negeri Medan, kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tugas proyek rutin saya pada modul percobaan 7 mengenai simulasi multiplexer dengan Arduino. Sebelum masuk ke penjelasannya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dosen pengampu dari mata kuliah mikroprosesor dan mikrocontroller, yaitu Bapak Eka Dodi Suryanto SPDMT dan juga Bapak Marwan Afandi STMT yang telah membimbing saya dalam pengerjaan tugas proyek rutin kali ini. Nah, baik teman-teman sekalian, di sini pada modul percobaan ke-7 yaitu simulasi multiplexer dengan Arduino. Di sini tujuan dari proyek ini adalah untuk memahami prinsip kerja multiplexer atau MUX dalam sistem digital, kemudian menghubungkan beberapa input data ke satu output menggunakan sinyal sinektor, dan mengimplementasikan fungsi multiplexer sederhana menggunakan Arduino, serta menganalisis peran multiplexer dalam sistem komunikasi dan komputer. Nah, dalam modul percobaan ini telah dipersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama ada satu unit Arduino Uno, kemudian ada dua push button yang dimana fungsinya nantinya sebagai input selector, yaitu S0 dan juga S1. Kemudian ada 4 buah push button yang difungsikan sebagai input data, yaitu D0, D1, D2 hingga D3. Kemudian ada satu buah LED yang dimana nanti LED-nya berfungsi sebagai outputnya, dan 7 resistor, dimana satu resistor untuk LED dengan besaran 220 ohm dan 6 resistor untuk pull down tombolnya atau push buttonnya dengan besaran 10 kilo ohm. Kemudian ada breadboard dan kabel jumper secukupnya. Nah, dari percobaan ini nantinya kita harus mengikuti langkah-langkah percobaannya. Yang pertama, kita harus menghubungkan push button D0 hingga D3 ke pin D4 dan D7 Arduino. Kemudian hubungkan push button S0 dan S1 ke pin D2 dan D3 Arduino. Kemudian sambungkan LED output ke pin 8 dengan resistor 220 ohm. Kemudian yang keempat ada gunakan resistor pull down 10 kilo ohm untuk semua tombolnya. Dan pastinya upload program Arduino multiplexernya dalam percobaan nantinya. Dan keenam atau yang terakhir yaitu tekan kombinasi selektor S1, S0 untuk memilih salah satu input D0 sampai D3. Kemudian di sini telah dipersiapkan pada modul ini yaitu program yang akan menjalankan simulasi multiplexer 4to1 nantinya. Nah, kemudian di sini ada instruksi prakteknya. Jadi kita dalam menjalankan program dan juga rangkaiannya nantinya kita harus mengikuti instruksi ini. Yang pertama, kita harus menekan salah satu tombol data mulai dari D0 hingga D3. Kemudian gunakan tombol selektor S0, S1 untuk memilih input mana yang diteruskan, dan amati LED output yang menyala sesuai input terpilih. Lalu kita memodifikasi kode programnya yaitu menjadi low atau aktif rendah. Nah, dari modul percobaan 7 ini teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan rangkaiannya yang dimana pastinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari modul percobaan 7 tadi dari arahan yang diberikan. Di sini dapat kita lihat, yang pertama kita hubungkan push button D0 hingga D3 ke pin D4 dan D7 Arduino. Pada rangkaian saya sudah saya persiapkan sesuai dengan perintah arahannya. Di sini D0 terhubung ke pin 4, D1 terhubung ke pin 5, D2 terhubung ke pin 6, dan D3 terhubung ke pin 7. Yang dimana tiap kaki tombol push button ini terhubung ke resistor 10 kilo ohm sebagai pull down-nya. Dan resistornya nantinya terhubung ke ground, sedangkan satu sisi kakinya itu terhubung ke sumbernya itu 5 volt. Nah, sedangkan pada S0 dan juga S1 itu push button S0 terhubung ke pin 2, kemudian terhubung juga ke resistor 10 kilo ohm, dan salah satu kaki dari push buttonnya terhubung ke sumber yaitu 5 volt. Begitu juga dengan S1 di mana terhubung ke pin 3 Arduino dan terhubung ke
resistor 10 kilo ohm dan terhubung juga ke sumber 5 volt, di mana masing-masing dari resistor kedua S0 dan juga S1 ini terhubung ke ground nantinya. Nah, dari percobaan ini, setelah saya menyiapkan rangkaiannya, di sini saya sudah menyiapkan juga programnya yang diambil dari modul percobaan ini yang telah dipersiapkan, sehingga kita tinggal menjalankan dan menganalisis hasilnya. Di sini dapat kita lihat pada perintah cosin, mulai dari data pin, sel pin, dan juga output itu berfungsi untuk mendeklarasikan fungsinya, di mana pada push button D0 hingga D3 itu terhubung ke pin 5, 6, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian pada S0 dan juga S1 terhubung ke pin 2 dan juga pin 3. Kemudian di sini pada void stop itu berfungsi untuk menganalisis inputnya nantinya. Ini mana dari 4 ini, yaitu mulai dari D0 hingga D3 itu difungsikan di sini sebagai input, dan juga S0 dan juga S1 difungsikan di sini sebagai cell pin input. Kemudian sedangkan ini itu berfungsi sebagai output LED-nya nantinya. Nah, pada LED ini saya menyiapkan satu buah LED yang dimana kaki katodanya terhubung ke ground dan anodanya terhubung ke resistor 220 ohm dan juga ke pin 8. Nah, dari void loop ini agar nantinya programnya membaca cara kerja dari rangkaian ini, dimana ketika kita tidak menekan maka hasil binarnya itu 0, dan kita menekan saklarnya nanti atau push buttonnya, program akan membaca 1. Kemudian di sini in selector itu akan mengubah kode ke binar nantinya. Lalu yang pastinya akan ditampilkan ke output berupa LED ini. Nah, namun perlu diperhatikan di sini kita nantinya membuat dua program, yang pertama high dan yang kedua kita modifikasi menjadi active low atau low rendah nantinya. Di sini juga saya sudah menyiapkan yang low, di mana cara kerja kedua program ini tentunya berbeda. Namun kita dapat menggunakan satu rangkaian yang sama, hanya programnya saja diubah, di mana ini kondisi low dan ini kondisi high. Baik teman-teman, langsung saja kita coba pada kondisi high. Di sini dapat kita lihat kondisi awalnya itu adalah LED tidak menyala atau 0. Nah, caranya kita untuk menjalankan rangkaian ini sesuai dengan perintah programnya, kita bisa mengikuti tabel hasil yang telah saya buat di sini, di mana kondisi saat pin tidak dipencet atau tidak ditekan pada S1 dan S2, makanya nilai selektornya 0, sehingga input yang dibaca adalah D0 atau yang terhubung ke pin 4. Nah, untuk menyalakan LED-nya kita harus menekan D0. Di sini kita coba, yang ini D0 kita tekan, nah LED-nya menyala. Sedangkan untuk menekan D1, D2 dan juga D3, LED tidak menyala. Nah, bagaimana kalau untuk menyalakan LED ini? Kita harus menekan D1. Di sini kita lihat dari tabel tadi, kalau untuk membuat input yang dibaca D1 atau terhubung ke D5, kita harus menekan S0-nya, kemudian ditambah dengan D1. Namun pada simulasi walkway tidak bisa digunakan seperti itu, karena kita hanya bisa menekan satu tombol saja. Jadi kita gunakan nantinya pada hardware Arduino nyatanya. Di sini nantinya ketika kita menekan S0 ditambah dengan D1, maka LED-nya akan menyala, dan juga ketika kita menekan S1 ditambah dengan D2, maka LED-nya akan menyala. Sedangkan untuk membaca agar programnya membaca D3, kita harus menekan S1 dan juga S0 ditambah dengan D3, barulah LED akan menyala.
Sedangkan pada kondisi low itu berbanding terbalik dengan output dari program pada kondisi high. Di sini bisa kita lihat. Nah, di mana kondisi awal pada low di sini LED menyala, sedangkan kalau kita mengikuti tabel hasil di sini, ini kita anggap saja high ya. Kondisi high. Kemudian kalau kita ingin membuat jadi kondisi low, di sini kita balikkan keadaannya saja. Kalau misalnya pada kondisi high, keadaan awalnya itu mati, lalu untuk menghidupkannya kita harus menekan D0 yang pertama, kemudian D1 ditambah dengan S0, kemudian D2 ditambah dengan S1, kemudian D3 ditambah dengan S1 dan juga S0. Nah, untuk keadaan low ini kita anggap saja seperti langkah ini kita ikutin, namun jika pada high untuk menyalakan, nah pada low itu untuk mematikan. Di sini bisa kita coba. Ketika kita tidak menekan S0 dan juga S1, kita hanya menekan D1, maka LED akan mati atau tidak menyala, atau bilangan binarnya itu menjadi 0. Nah, untuk membuat LED ini tidak menyala menggunakan D1, kita harus menekan S0 nantinya ditambah dengan D1. Dan juga untuk agar LED tidak menyala dengan kita menekan D2, kita harus menekan S1 ditambah D2. Sedangkan untuk agar LED tidak menyala kita menekan D3, kita harus menekan S0, S1 dan juga D3 nantinya. Jadi cara kerjanya sebenarnya sama, namun kondisinya yang berbeda. Pada kondisi high kita agar untuk menyalakan LED, sedangkan pada kondisi low kita untuk menonaktifkan LED atau mematikan LED-nya. Begitu kira-kira untuk cara kerja dari simulasi ini. Nah, tidak hanya menggunakan simulasi Buckwheat, seperti yang saya bilang sebelumnya, saya akan menggunakan hardware Arduino nyatanya, teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan bentuk rangkaian pada hardware Arduino-nya, ini mana rangkaiannya sesuai dengan apa yang ada pada simulasi Buckwheat tadinya. Di sini saya sudah aplikasikan pada bentuk hardware-nya. Dapat kita lihat, saya menggunakan 6 buah push button dan yang terhubung ke 6 buah resistor 10 kilo ohm dan terhubung di mana masing-masing terhubung ke ground, dan juga salah satu kaki dari push button terhubung ke 5 volt, dan sudah menyiapkan LED 1 buah yang dimana satu kaki LED yaitu anodnya terhubung ke resistor 220 ohm. Di sini dapat kita lihat. Kemudian katodanya terhubung ke pin 8. Nah, untuk menjalankan programnya, yang pertama tadi kita diminta untuk menjalankan kondisi high. Di sini saya sudah menguploadnya pada aplikasi Arduino IDE untuk menjalankan program ini nantinya. Nah, di sini saya sudah upload, maka program rangkaiannya sudah siap untuk dijalankan. Di sini pada kondisi high dapat kita lihat kondisi awalnya itu LED tidak menyala. Kemudian ketika kita menekan D0, maka LED menyala. Nah, untuk membuat agar kita bisa menekan D1 sehingga LED menyala, kita perlu menekan S0 dan juga D1. Di sini dapat kita lihat LED-nya menyala. Kemudian berikutnya untuk fungsi dari D2 kita harus menekan S1 ditambah D2. Nah, sedangkan pada D3 kita harus menekan S0 dan juga S1. Di sini dapat kita lihat, teman-teman. Nah, di sini baru LED menyala ketika kita menekan S0 dan juga S1, teman-teman. Ini adalah pada kondisi high. Nah, baik teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan juga untuk rangkaian yang membaca dengan kondisi low aktif. Berbanding terbalik dengan high, di mana kondisi awal pada low ini yaitu kondisi LED-nya menyala, sedangkan pada high tadi LED tidak menyala. Untuk cara kerjanya sebenarnya sama, cuman hanya saja kondisinya yang berbeda.
pada kondisi high tadi kita diperintahkan untuk menghidupkan LED maksud saya. Sedangkan pada kondisi low, di sini kita diperintahkan untuk menonaktifkan LED. Di sini kita langsung saja kita jalankan rangkaiannya, di mana kita pertama menekan D0 ya, karena kondisi awal kita tidak menekan S0 dan juga D1 sehingga program membaca D0 untuk mematikan LED-nya. Di sini dapat kita lihat. Sedangkan untuk menggunakan D1 kita perlu menekan S0 ditambah dengan D1. Nah, di sini dapat kita lihat LED dalam kondisi nonaktif atau tidak menyala. Sedangkan pada D2 kita perlu menekan S1 ditambah dengan D2. Nah, di sini dapat dilihat LED tidak menyala sehingga menyimpulkan bahwa program ini berjalan dan rangkaiannya juga ikut berjalan. Nah, sedangkan pada yang terakhir ada D3, kita perlu menekan S1 di sini dan juga S2 sehingga nantinya LED akan nonaktif. Ditambah dengan D3 kita perlu menekan D3 juga. Jadi S1, S0 ditambah dengan D3, maka kondisi LED tidak menyala. Di sini dapat kita lihat. Nah, jadi untuk kesimpulan pada simulasi ini bahwasanya kondisi high dan low itu hanya berbeda kondisi LED-nya saja, yang dimana di high kita difungsikan untuk menghidupkan LED, sedangkan pada low kita difungsikan atau diperintahkan untuk mematikan LED. Sedangkan cara alur kerjanya itu sama. Baik teman-teman, mungkin begitulah penjelasan saya mengenai modul percobaan 7 dari tugas proyek rutin saya mengenai simulasi multiplexer dengan Arduino. Semoga kiranya dapat membantu pemahaman bagi kita semuanya. Jika saya ada kesalahan dalam penyampaian presentasi proyek saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.